Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ingatan terhadap kemahakuasaan Allah harus terus kita tumbuhkan dalam diri, dan sekaligus kita wariskan kepada generasi, supaya kita tidak berhenti di padang gurun, sama seperti generasi pertama yang lalai di dalam menceritakan kebesaran Tuhan, namun lebih memperbanyak sungut-sungut dan umpatan. Siri-siri, biku, picu, sengke, hai apara, tak emang mau apa tuang pandita, oh na tu siapa kumina? Kan Yesus mengatakan hidup itu lebih berharga daripada makanan, hidup itu lebih berharga daripada pakaian, hidup itu lebih berharga dari segala-galanya. Namin dambing kikatuan. Banyak orang kaya, saudara-saudara, tidak bisa menikmati hidup yang berkemenangan. Banyak orang yang sudah duduk pada tingkat kekuasaan yang tinggi tidak bisa menikmati dengan nyaman kekuasaan yang diberikan kepadanya. Banyak. Yaman dalam katuan Nasarro, Sumarro bersungut-sungut. Nakuha Ustadz Dasat melalui diundang laku to kawin, undadapi meja makan, nakuha mamina sang mayajote, kutiro lako kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ona apa ba mo di ka tu lakukan deh, dua akayu. Apa artinya? Ini hal yang sepele sebenarnya. Bahwa terkadang dasar dari pengucapan syukur kita itu dibangun di atas fondamen yang lemah, yang rapuh. yakni hal-hal yang sifatnya sementara, sehingga apa yang kita bangun di atas fondamen itu tidak abadi. Tetapi apa yang dibangun di atas dasar kesepakatan iman, yakin saudara-saudara, itu akan langgeng untuk selama-lamanya, bahkan sampai Kristus datang. Katakan amin. Satu-satunya bangsa dari sejak zaman purba hingga sekarang yang masih eksis adalah Israel. Yaitu Mesir, Taemo. Bangsa Koptik yang adalah orang asli Israel, Taemo. Siapa yang duduki di sana? Ya bangsa Arab kan? Cuma syukur bahasa Koptik masih dipelajari di dalam gereja, sehingga Alkitab orang Mesir itu mempertahankan budaya tempo dulu, yakni bahasa Koptik. Tapi Israel eksis sampai sekarang dengan agamanya yang dulu sampai sekarang masih sama, tidak pernah berubah. Allah yang mereka sembah tidak pernah berubah. Karena itu benar apa yang dikatakan Musa di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini untuk engkau lakukan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Lanangka ako puangamu. Ketika Musa mangkat atau meninggal, Israel berduka selama sebulan 30 hari. Yosua tidak mempunyai kekuatan untuk melangkah, selangkah saja. Sangteng kamura namin tama, tondok melo. Sangteng kamura.
Musa dijadikan dasar. Siapa lagi yang akan memimpin kita? Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 kalau saya tidak salah. Buka Pak Pendeta, buka itu Yeremia pasal 17 ayat 5. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oh, talu dah. Na tampak kiropo puang matua tuto satuan kalena. Tau satuan torrotolino. Siya yatu penanna mambela jo may puang. Alak para lui rakatu puang. Tay. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Musa mati. Semangat untuk berjuang hilang. Tetapi di dalam Yosua pasal 1 Allah datang kepada Yosua dan berkata, sekarang engkau berdirilah dan maju. Sama seperti aku, ego Emi yang dipakai di dalam kitab Injil Yohanes. Setiap kali Yesus menyebut siapa dirinya, ego Emi. Tema kita sepanjang 1 minggu ini, tidak ada Allah lain. Toh, susi merakati mata toh. Tidak ada Allah lain, ego Emi. Seperti aku menyertai Musa hambaku, demikian aku akan menyertai engkau. Setiap tanah di mana kakimu berjejak akan kuberikan kepadamu, dan tidak ada seorang pun yang akan tahan menghadapi engkau. Karena itu tekanannya ada di mana? Jangan kecut dan jangan tawar hati. Dan ranggang dan mataku. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah perkasa. Ia tahu tentang hidup kita. Ia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ia tahu. Dan ia mengerti apa yang kita perlukan. Ia mau nama akada puang Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan andalkan manusia. O kenala tibangun rakate tuang pandeta kena tata itu torrotolino. Tay siapa keindoran indoran lalu jemaat. Tongan. Tapi lama akada kia kumua ya tu si ambeta, si indota, si asyuluta, tu si pamulanna gedung gereja te na pake puang matua lombangun ni. Tinde banua kabusunganna. Tangia kita. Alat riki. Udah. Nakuha tumatuan tangina na masiri ito ngangki na buda-buda kito raya natal ki una disuaki mbaya itu sewan na gedung gereja umbar kaya susi may komita sepakat ta sirampun kita dan no pa napasak ke kipo amatua. Itu awal dari sebuah kesepakatan Bapak Ibu untuk menikmati sebuah kehidupan yang damai bersama dengan Tuhan. Sa batang na poraya po amatua ke manukunuku bangki. Kaya siya kanukunuku laliutin na jumate. Umana kwa sektor 1. Kaya siya manukunuku. Sektor 2 Sektor 3. Sektor apa? Kaya siya ratunukunuku le. Hati kita harus limpah dengan syukur, memuji Tuhan, sebab Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat. Mapinduan na to satuan kalena. Udalan jamato, den no panata Efrata.
Kena tangnya aku tuh pendeta. Kena tangnya kami ri, aku ri. Nalarin noya tindi apa teh. Ada orang menganggap dirinya jago dalam segala hal. Ia berkaya melakukan segala hal dan menghasilkan banyak dari buah tangannya. Dia sudah membuat lumbung yang besar. Tetapi hasil panen tahun ini tidak bisa memuat lumbungnya na kuai laku rondon ni tinde alang kue. Ku buat ku garagi tu kapuan na. Ia merombak lumbungnya dan ia memasukkan semua hasil panennya, emasnya dan segala sesuatu yang ada padanya dan berkata, matana mo ko penangku, saba sakka sadia mo tindemintu apa pesan nang itu katuamu. Nakuami po hamatuin dedik katu bagay. Malam ini juga aku akan mengambil nyawamu. Dapatkah harta itu menyelamatkan dia? Karena itu kita harus menepuk dada kita dengan kerendahan di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang pemungut cukai yang masuk ke dalam rumah Tuhan. Menghadap di dalam doa. Ia sadar keadaannya. Ia pukul dirinya dan berkata, oh puang, toma lamana, toma dosana, pagari itu salahku puang. Siapa sakena? Yesus mengatakan doa siapa yang dikabulkan? Orang yang dicap berdosa ataukah dia yang dianggap sebagai pemegang kunci sorga? Tuhan mencari kerendahan. Dan inilah yang mau diungkapkan di dalam kitab Ulangan. Lata sadari, kumua rampok indeh liliina bontang, tondok di sanga bontang. Kita tidak pernah berpikir untuk hal itu. Orang tua kita juga dulu tidak berpikir untuk hal itu. Batumba duka susi na tibati gelap penanta. Kumuala mali nandaka kalit tiranutan. Tibati gelap mata baatingta. Lalo nandaka pengkarangan nakuha to makaruk-karuk. Manuk ya tu makaruk-karuk na. Tibati gelap mata baatingta. Sampai kita ada di sini, nagwaton tibiang kaleta, hindi bontang. Tapi bukan kita membuang diri di bontang, datang di sini untuk sebuah perubahan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk wilayah ini, tetapi untuk keluarga kita seluruhnya. Kita tidak pernah berpikir untuk itu, Bapak Ibu. Tetapi natang nga mo po ang matua. Natang nga adolo po ang matua. Tayo pa natibati kilang penanta, inang naisandolo mo po ang matua. Kumuya tuturaya tayo na lagi sa berubah. Kalau tidak dilakukan sebuah perubahan yang berawal dari sini, hati. Yang dibangun di atas dasar yang kuat, yakni Injil. Kenalata itu Injil tama turaya bisa mbela mahatio banget pikirnya tak siya morat kapam sabab dunia selalu berubah, tetapi kita akan terkebelakang dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tetapi tiro mito temo pira-pira mo komite turaya inde bontang nangga siya napangke itaw lagi tua ikat menjadi anggota dewan, maajama joli birokrasi, pengusaha dan lain sebagainya. Semua itu adalah kasih dan anugerah. Kita melihat kilas balik. Narasi Exodus harus terus kita bangun. Sama seperti bangsa Israel selalu membangun narasi Exodus. Dulu kita adalah budak Firaun, tae pabelanta, tae pakuleta,
tetapi tangan Tuhan yang kuat dan perkasa membawa kita datang ke tempat ini dan memberkati kita sampai sekarang ini. La susiduka to. Tulah tabangun lan mata pinanta solanasa. Narasi Exodus. Ini istilah baru saya kapan? Narasi Exodus. Bagaimana kita tinggalkan kampung halaman kita, datang di sini, Tuhan merubah kehidupan kita, bukan saja kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, tetapi telah membuka ruang baru bagi kehadiran gereja Toraja Lalili na Kalimantan Timur. Ya, kemarin kita rayakan pirang puluh tahun toh. 50 tahun. Oh. 50 tahun Injil masuk di Kalimantan. Yang kedua, saudara-saudara, ini yang perlu saya tekankan, bahwa kita tidak boleh berhenti pada hari ini, tetapi kita harus melihat jauh ke depan buat anak-anak kita seperti ini. Tanggung jawab generasi yang ada sekarang adalah mempersiapkan landasan yang kokoh bagi generasi 25 tahun ke depan, untuk lebih lagi melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dasar pemahaman yang benar harus kita tanamkan. Semangat untuk membangun persekutuan harus kita tanamkan. Nah, sele-sele na lakukan nanti tempat usara pingkarangan lata selesaikan nih. Tumbaya masanang na nakamputan ako. Untiri tua pamangka ta pugaw solanasang lansangan na puang. Jadilah silele ki mekayo kumwa lata selesaikan bangunan nyate. Taer kana susito mekayo kami. Kita ceritakan itu. Bagaimana kita ceritakan? Tinggalkan momen. Tinggalkan sesuatu yang bisa dijadikan batu peringatan. Sama seperti kemenangan bangsa Israel menghadapi Filistin di bawah pimpinan Samuel. Ketika bangsa itu takut, dia datang kepada Samuel, pasambayangan kan Samuel. Na alasoso kita na pasak kipu hamatua. Masambayang ko. Lalu Samuel berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Israel maju berperang, Filistin dikalahkan. Tuhan menyatakan kemuliaannya dan tempat di mana mereka berada disebut Eben Eser. Jadi Paskah itu adalah buah bungaran. Pentakosta perjanjian baru. Apa buah bungarannya? 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Itulah buah bungaran dari Pentakosta perjanjian baru. Karena khotbah Petrus. Termasuk di dalamnya adalah memperingati pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Itu Pentakosta. Dan apa peringatan yang ketiga? Peringatan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan Pondok Daun, yang sering disebut Hari Raya Sukkot. Apa itu Pondok Daun, Pak Pendeta? Memperingati bagaimana dahsyatnya Tuhan memberkati kehidupan lewat tanah yang mereka kelola, lewat kepandaian yang Tuhan berikan sehingga mereka menjadi orang-orang pintar. Dengan segala hal yang mereka terima sepanjang 1 tahun itu, mereka bersuka cita selama 7 hari. Oh, ngalo ya nangerayakan nih. Di luar daripada Sabat. Mereka merayakan Sukkot. Mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Susi mo teta pokok na Di bawah mo tu paapyong. Di bawah mo tu paapyong ba paapyong apa siya radyo bayi manok paapyong burak. Di bawah tu punti, di bawah tu tarung,
di bawah tu salah, tengnya salah kedo, apa siapa ketua? Sela ko punti sola pusona di bawah duka, ko nenas, di bawah nasa sarre di bawah duka, pete di bawah duka, sela ko kalosi di bawah duka. Ini adalah ungkapan syukur tahunan. Betapa dahsyat tangan Tuhan menyertai umat sehingga mereka merayakan Sukot itu selama 7 hari. Dan ini yang harus kita bangun, narasi ini yang harus kita bangun supaya apa? Supaya pewarisan iman itu juga bisa tanpa kita perkatakan akan mendarah daging dalam diri anak cucu kita. Kumua susi polete ton nambe eta pisan umpogau tanda kurre cumanga langam puha matua belanna apa sakena laku kita tuna sanga anakna. Oh, ya mula tepugau to. Kami jo prima sangata sang bulan kumalin tampi jomai. Jadi kami perayaan tahunan 1 bulan full dari tanggal 1 dimulai. Nah, apa siya mo dipugao to? Mapir tandingan ki. Si Semba aman na to tayo. Tanggal 27 KPI, tanggal 29 puncak acara, bawa nasang itu jo na banomi. Kama ako rin sumanga lang ngampuang. Harus seperti itu Bapak Ibu yang kita letakkan di sini. Sehingga sekali lagi tanpa kita perkatakan, kita telah menceritakan kepada anak cucu betapa dahsyatnya kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita. La moresiaro kami kampogoi bekayo kami. Sangatang ngari. Ya, mudah-mudahan momen ini menjadi momen pertama, jadi dasar untuk melangkah ke depan. Ya, kita mau merayakan setiap momen seperti ini untuk mengenang betapa dahsyat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan itu pula hidup kita akan terus diberkati, dan kita tidak akan hilang dan binasa. Semoga firman ini menjadi penguatan bagi kita semua untuk terus melangkah, mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tema kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lan bahasa Ibrani kubuka-buka hodo le Adonai kitok kile olam asto. Hodo le Adonai kitok kile olam asto. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ta rapak lan pananungan. Lata nanung tujona pak kaboro na puang. Lan mintu tengka ke edeta. Saya lako allo totemo. Mekomi, mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan. 30 tahun sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dalam usia inilah usia yang mapan dan matang. Di mana jemaatmu mengambil komitmen untuk menjadi alat di tangan Tuhan, berkesaksian bagi dunia, dan terus membangun
persekutuan di antara sesama saudara dan melayani satu dengan yang lain. Syukur Tuhan, setiap desa nafas Engkau ada di situ, memberikan kekuatan bagi setiap umat, bagi kami semua dalam menorehkan bakti lewat pekerjaan masing-masing dan buah dari sebuah perjuangan. Kami percaya adalah berkat dan rahmat-Mu, sehingga hari ini Jemaat Ephrata Bontang bersyukur. Mari kita berdoa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lebih punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Dipersilakan paduan suara Jemaat Ephrata Bontang. Setelah itu pujian dari PPGT dan sektor 1. Kami bersyukur hidup berdampingan
kasih atas ladang yang menguning. Terima kasih atas buah yang terbaik. Terima kasih atas hasil yang melimpah. Berkat-Mu tiada berhenti sepanjang masa. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadanya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik bagi kita. Hanyalah Dia patut dipuji. Hanya Dia lah
Semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita menyatakan pengakuan iman kita, seraya masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Anak-anak sekolah minggu supaya tertib dulu ya. Duduk bersama orang tua dulu. Ayo. Anak-anak sekolah minggu duduk tertib dulu, kita beribadah dulu ya. Kita akan mengambil bagian dalam pemberian persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Amsal 2 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pak Teinde Puang Perangina mati. Oh Puang, oh Puang, oh Puang. Te inde, inde, inde. Nang maturut-turut dongan olate inde inde siamalam butuh puang ta olate inde inde liuka siatang leluk mama sena olate inde
inde inde inde tarima mi tepe mala olate inde inde pemala patmuni yangki olate inde inde angkitang tore meongli olate inde inde sangami tontong kisahmu olate inde inde Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Dipersilakan persembahan pujian dari PKBGT. Setelah itu sektor 2 dan dilanjutkan sektor 3. Setelah sektor 3 PWGT. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kasih kepada orang kecil.
bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin.